Allah dalam Al-Quran itu bicara syara'a dan mansakan. Syara'a itu syariat. Mansakan itu cara. Setiap orang punya cara. Lewat yoga silahkan. Lewat tai chi silahkan. Lewat sholat silahkan. Lewat tahajud silahkan. Tapi jangan salah tujuan. Nah ini tahajud. Salah tujuan. Duha. Salah tujuan. Ibadah itu bukan tentang menyenangkan Tuhan. Tapi menyelaraskan vibrasi engkau dengan energi yang tanpa batas ini. Dengan lahan nafas. Itulah nanti kita akan bahas sahabat ya. Masya Allah. Kalau Abah bahas ini dalam ngaji 5 jam. Abah bahas secara fisika, kimia, biologi, tasawuf, secara ilmu tauhidnya, sifat 20-nya, 99 asmaul husna. Disatukan semua pada satu rasa. Baru kau akan mengerti. Bulat sebulat-bulatnya. Tadi semua ya. Inilah sahabat ya. Jadi intinya Abah karena Abah cepatkan saja karena ini bahasan yang sangat luas, tapi Abah akan simpulkan daripada dasarnya kenapa Quran jadi takwa sodako, jadi iman sodako, jadi orang khusus sodako, jadi orang hijrah sodako. Sodako. Kenapa harus ikhlas? Kenapa harus ini? Kenapa harus syukur? Kenapa harus napas syukur? Jadi narik napasmu itu harus napas syukur, bukan napas keluhan. Bukan, wah saya banyak masalah. Itu napas keluhan. Itulah. Maka alam terus akan melawan. Jeder. Itulah karena ada hukum tarik menarik. Inilah yang sesungguhnya kata Abah. Kenapa hari ini kamu yang paling banyak baca Quran. Kamu yang paling banyak sholat duha, tahajud. Kamu seolah-olah umroh pergi abring-abringan kemana-mana. Tapi negaramu Islam di mana-mana. Afghanistan hancur, Suriah hancur, Irak hancur. Indonesia kalau nggak bangkit hari ini, nggak kembali kepada tatanan budi, hancur juga. Dan sekarang tanda-tanda itu sudah ada. Dengan munculnya manusia-manusia impor yang ingin menghancurkan tatanan beragama. Semua. Ya, padahal disitulah kehancurannya. Disitulah sebetulnya. Pada saat kau berseteru dengan manusia, alam pun akan berseteru. Karena engkau ada remote control. Maka kata Abah, hati-hati hari ini air, hati-hati hari ini angin, hati-hati hari ini api, hati-hati hari ini tanah. Karena engkau adalah penyusun tubuhmu sendiri. Dan engkau adalah remote control. Engkau berantemlah mereka. Coba kamu saksikan. Satu daerah, silakan kamu tonton. Ya. Inilah saya sahabat. Tapi ayo kita selamatkan. Damailah. Duduk waktu 2 menit, 5 menit dalam keheningan. Itulah yang Abah kata tadi. Quran juga sebetulnya. Mereka tapi lebih ngerti duluan. Ya. Waktu Abah di Tiongkok, ada bekas Tianmen, bukan Tiongkok, ada kuil Shaolin kuno di sana. Abah belajar menyatukan, menyelaraskan namanya itu istilahnya itu ci ya, disebut ci, atau kalau di Jawa itu prana. Itu semua menyatu dengan alam itu tadi semua ya. Itulah kenapa Shaolin itu sebetulnya bukan bela diri mereka itu sebenarnya. Maka ada ginkang, luwekang dengan tarikan napas tadi semua ya. Nah sebetulnya di kita juga sama, budaya kita ada merpati putih. Karena Abah dulu permati putih. Ada napas listrik. Abah sekarang ngerti kenapa ada napas listrik. Kita harus menimbulkan energi listrik, getaran. Ya. Barulah nanti napas pembinaan, napas pembentukan. Maka lihat kalian semua, mau karate kek, mau apa kek, pasti pelatihan napas. Karena disitulah sesungguhnya ternyata energi itu ada pada napasmu itu. Tinggal napasmu, napas bahagiakah, napas syukurkah, napas marahkah, napas bencikah, napas dendamkah. Nah, inilah yang membuat kesulitan manusia. Kenapa kita disuruh menyayangi, memaafkan, menyatukan. Dan kenapa kita begitu Tuhan turunkan Quran itu soal Quran itu Tuhan itu nggak punya
Firman itu nggak ada kalamnya, nggak ada tulisannya firman Tuhan itu sebenarnya. Tapi katakanlah ini sudah disampaikan oleh baginda Nabi. Yang dari dalamnya Rasulullah, dari sirnya Rasulullah, itu disebut Quran. Dari semua. Dari ruhnya Rasulullah disebut hadis kursi. Dari lisan luarnya, pada saat keluar di mulutnya, disebut hadis. Kadang-kadang orang istilahnya bingung. Dari semua, ya. Ternyata, di sini semuanya mengajarkan tentang Asmaul Husna. Menyayangi, memaafkan, bersyukur, ikhlas, sodako, sodako, sodako. Alladzina yunfikuna. Ternyata bukan cari pahala. Ternyata bukan mencari Tuhan membalas sedikit lebih banyak padamu. Engkau sedang menyatukan kasih sayang. Karena dunia ini dia ciptakan dengan energi kasih sayang. Siapapun yang mengasihi akan dikasihi. Hukum tarik menarik. Siapapun membenci akan dibenci. Itulah juga yang menyebabkan Quran mengisahkan manusia akan diulang-ulang terus. Karena manusia tidak pernah bisa menselaraskan dengan frekuensi dan vibrasi yang ada, sahabat. Ya. Jadi dari 40 ternyata kita ini dengan 40 triliun sel itu adalah kekosongan. Sekarang sudah dibuktikan oleh fisikawan abad 20 dengan fisika kuat. Ternyata semua yang nampak ini hanya energi. Kenapa begitu makan ada kenyang? Kenapa begitu minum hilang haus? Begitu pegang api ada panas. Begitu digetarkan segala sesuatu ada energi. Begitu air jadikan turbin, jadilah listrik, energi. Karena semuanya tentang energi. Dan energi itulah nanti. Ternyata energi itu adalah ruh. Ternyata ruh itu adalah hidup. Ternyata hidup itulah Tuhan. Berarti Tuhanlah yang meliputi. Pantas ada Tuhan pada gigi, Tuhan pada mata. Pada saat kita melihat, oh si A, si B, dari mana kau tahu ratusan orang yang udah pernah kau lihat? Kau bisa mengingat kota tempat dengan yang di lensa matamu itu. Karena dia penglihatan Tuhan. Itulah kesadaran energi Tuhan pada matamu. Energi ruh pada matamu. Maka melihat kalau Tuhan itu adalah berdasarkan taat dan maksiat. Oh kata Tuhan, orang ini gak gua kasih lihat deh. Gitu kan. Enggak. Mau kamu penjudi, penjinah, tetap aku kasih melihat, aku mendengar, aku bicara, aku apa. Jadi jangan kait-kaitkan ke situ. Nggak ada hubungannya sama sekali. Yang harus kamu lakukan adalah bagaimana. Itulah maka pada kesadaran Yusuf dikisahkan kau berani berkorban untuk orang lain. Itulah kesadaran Yusuf. Pada kesadaran Idris kau belajar darosa dari semua apa yang kau lihat. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Engkau riset, engkau teliti. Dan mereka menemukan ternyata seluruh isi alam itu kosong. Gitu. 99,999% diri kita dan segala nampak yang keras ini semua ternyata tidak ada. Pada saat disitulah kita harus mengerti bersenasi dengan hukum alam tadi semua. Ya. Jadi dikatakan bahwa sesungguhnya adalah bahwa gelombang kehidupan ini hanya gelombang probabilitas. Itulah kenapa sahabat. Yang penting kamu gerak. Tadi semua. Kenapa jaduk, dek. Lihat surat As-Samsi. Di mana waktu duha, wadduha, wal samsi wadduha, wal qamari idatalah. Terus wal ardi. Akhirnya wa nafsi wa masawaha falhamaha fujuroha wa taqwaha. Qad aflaha man zakkaha. Pasti untung yang mensucikan hatinya, menselaraskan dengan vibrasi. I love you all. I love you all. I love you all. I melihat engkau apapun yang kulihat dalam bentuk apapun. Itulah bebas dari penyakit buta Yakub, bebas dari penyakit kulit Ayub, bebas dari buinya Yusuf, keluar dari penjaranya Ashabul Kahfi dalam gua. Itu sebetulnya keluar. Itu sebetulnya tentang itu, sahabat. Silahkan kamu percaya nggak percaya, tapi silahkan kamu buktikan sendiri, rasakan. Karena abang ngomong ini sudah dibuktikan. Sekarang ini kayaknya alam ini sedang menarik, abang menarik dari semua. Ini dari kemarin di 2 negara yang abang harus kunjungi, Switzerland. Kayaknya dunia pantas kata lu wasyari silahkan kau nikmati surgaku. Silahkan.
Oh, kita di dunia ini suruh bahagia kok, bukan saling membenci. Ini malah di dunia ini saling membenci, saling menyakiti, saling menghina. Akhirnya berbalik semua, dungdeng ke wajahmu sendiri semuanya. Kau tarik semuanya. Maka napas syukur, alhamdulillah. Maka Abah udahlah, wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan, tadarru wa khifatan, dengan rasa takut. Bukan takutnya bukan takut apa-apa. Menyadari sebetulnya doro wala naf'an wala mautan. Tiada yang bisa menghidupkan, mematikan kecuali tidak ada. Karena kita adalah dia juga. Ya. Bil guduwi wal asol waktu pagi. Cukup kata apa? Seperti mereka tuh di kuil. Nah, di antara sini, di hidung, di antara sini. Jari tengahmu di sini. Jangan anggap ini, wah itu kan tadi, itulah pada manusia. Di antara bibir, di tengah alis ini. Jadi 2 jempolmu di sini. Ini. Turunlah ke bawah. Tarik ke dalam dada. Sampailah di tengah dadamu di sini. Di sini ada lubang tangan. Percis di antara belahan dadamu di sini. Pantas semua semedi di mana-mana begitu. Ya. Ternyata itu menyatukan sedulur papat 5 pancer. Kaf, ha, ya, ain, sod di sini. Di dada. Kenapa Quran selalu bicara alam nasroh laka sodro? Kenapa pada saat alam nasroh laka sodro itu ada pak inna ma'al usri usron, inna ma'al usri usron. Dadamu. Nabi dibelah dada. Nabi dibelah dada. Disinilah. Karena engkau menarik udara yang kau masukkan lewat hidung, mengeluarkannya. Tariklah energi positif. Terus latih, sahabat. Sekarang sudah banyak yang datang ke Abah WA. Bah, alhamdulillah. Nah, saya bilang tadi, Abah tuh ingin semuanya begitu. Kamu merasakan, ayo damailah dengan dirimu. Apa ruginya? Apa untungnya membenci agama orang lain? Apa untungnya? Tuhan sedang, inilah kebodohan manusia. Terutama orang Islam sekarang. Kenapa begitu? Karena kita diprovokasi. Sadari saudaraku, kita diprovokasi. Biar kita nggak menemukan kedamaian. Kenapa sih biar kita nggak menemukan kedamaian? Karena mereka maju sendiri. Mereka butuh babu. Mereka butuh jongos. Mereka butuh orang-orang mabok. Pahami itu. Kalau kita memiliki kesadaran dengan potensi yang ada, inilah seperti baginda Nabi bersabda. Dan Tuhan pun mengatakan agama itu dari timur menuju barat. Maka kata Nabi, nanti akan kembali lagi ke timur. Inilah awal pusat peradaban manusia. Indonesia. Buat kalian pembenci Indonesia, pindah jauh-jauh. Ya. Hanya bikin merepotkan orang lain saja di Indonesia ini. Ya. Jadi maaf ya sahabat. Jadi tentang gelombang probabilitas kemungkinan Allah. Sebagaimana burung kata Allah bergerak saja. Maka tadi jangan diam. Abah suruh nyuruh. Ya. Teman. Bah bagaimana saya? Pergi. Kemana bah? Terserah kamu. Karena ternyata memang kita harus bergerak. Kenapa tawaf itu berputar ke kiri? Bergerak. Kenapa jantung ini berputar? Kenapa waktu duha, waktu malam, waktu walaili datang? Dan kenapa hidup dan mati pun berputar? Wa nafsi wa masawa palama pujuraha. Maaf juga apa tentang apa? Tulijul laila pinahari wa tulijul nahari pilai wa tulijul hayya minal mayit. Mati hidup, mati hidup, mati hidup. Sebenarnya kalau kalian ngerti, lampu yang sedang terang ini secara energi fisika itu hidup mati sebenarnya. Kalau kalian, karena kecepatan tinggi sama kalian, lihat kipas. Kipas kan ada baling-baling tuh. Begitu kalian nyalakan, pelan-pelan. Set. Coba kalian colok. Kalian nggak menemukan ruang kosong lagi seperti pejal. Padahal bolong itu semua.
Inilah dunia ini adalah kecepatan yang tanpa batas sambil nampak tidak bergerak. Nah, inilah sama dengan keadaan diri kita. Betapa bahayanya kita kalau seandainya kita udah ngerti. Kalau tidak ngerti berarti bertabrakan setiap hari dengan alam ini sendiri. Yang merupakan cerminan perwujudan Allah itu sendiri. Tadi semua ya. Jadi semuanya tentang disebut gelombang probabilitas kemungkinan. Ya. Maka Allah lihatlah burung pergi pagi pulang petang dalam tembolok yang kenyang. Itu probabilitas. Itulah hukum jaiz bagi Allah. Probabilitas itu kemenangan. Maka manusia tergantung dari apa geraknya dia. Tadi semua ya. Semua materi adalah medan energi yang bergetar pada frekuensi tertentu yang menghasilkan ilusi kepadatan yang pada gelombang indera kita. Kayak padat, bukan. Begitu diteliti, ternyata dia hanyalah atom. Yang di dalam atom itu ada proton, elektron, neutron. Dan proton, elektron, neutron itu di dalamnya ternyata ada boson. Di dalam boson itu ada quark. Di dalam quark itu ternyata 99,9999% kosong. Itulah kita, materi yang memadat. Semua juga. Ya. Kemudian adalah dikatakan adalah kehidupan adalah simfoni, adalah orkestra energi itu sendiri, sahabat. Siapa yang ibaratkan musik yang dia adalah tidak solid alias palas dalam energi orkestra energi ini, dialah yang terhampar-hampar. Itulah yang Allah juga ingatkan, ya ayyuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Maka kenapa Tuhan kaitkan dengan penciptaan alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayis. Ayo selaraskan. Seolah-olah kayak begitu tuh. Kalau sudah ngerti sekarang ilmu fisikanya. Ayo wahai hambaku selaraskan. Aku loh Rabbul Karim. Sudah menyiapkan segala yang ada. Tinggal kamu adalah bagaimana kau selaraskan. Saling menyayangi. Bukan saling membenci. Tadi jadikan hurufmu hijaiyah. Jadikan tajwid tubuhmu itu. Jadikan kiroat yang indah untuk keluargamu, RT-mu, RW-mu. Indahkan dengan cinta. Tadi semua. Maka lihat. Itulah disebut baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Itulah kenapa watin, wazaitun, waturisin, wahadal baladi. Ini hadal baladil amin, dadamu. Kebahagiaanmu, ketenanganmu, kedamaianmu. Itulah Nabi. Rabbi syrahli sadri itu. Nabi suruh berdoa untuk dadanya, dadanya, dadanya. Ini dadanya penuh kebencian, dengki, dendam, hasud, sumat. Waduh, tadi semua ya. Jadi orang membunuh itu karena tadi kebencian awalnya. Membunuh dan lain sebagainya karena tadi. Akhirnya energi itu pecah. Bang. Kamu berada di luar kontrol kendalimu. Hilang rasa kasih sayang. Maka muncullah sifat binatang, bahkan melebihi dari binatang kau cincang, mutilasi dan lain sebagainya. Itu adalah energi yang pecah. Yang tidak bisa kau, kan tadi selalu ditampung oleh engkau adalah energi negatif, benci, dengki, dendam, hasud, marah, segala macam. Adu domba, gibah, namimah, sum'ah, kibir, satukan di dadamu. Satu saat, blar. Itulah kau terjerumus dalam perbuatan yang di luar nalar dirimu sendiri. Tapi kau isi dengan cinta, kasih sayang, maaf, napas syukur, napas berkelimpahan, napas bahagia, napas sehat, napas. Itulah sahabat. Wadkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan. Adalah dunal jahri, tidak mengeraskan, tekukan lidahmu, pejamkan mata, tarik napas ketenangan. Silakan tangan di sini, seperti sahabat kita, ada masalah, kamu juga musyrik, ada musuh yang, inilah korban-korban tadi, dogma tadi semua ya. Akhirnya tidak menolong apa-apa dogma membutuhkan hari ini. Kata Abah juga, kenapa Abah sekarang marah-marah kepada pelaku agama itu? Karena dogmamu itu ternyata tidak berguna
justru membuat manusia makin terjerumus pada kemaksiatan. Indonesia sekarang ini negeri yang paling banyak mutilasi, pembunuhan, perampokan, pemerkosaan. Kamu coba cek di Eropa. Cek. Oh, usah di Eropa, Vietnam saja. Coba betapa memalukannya ngaku negara yang mayoritas Islam. Teriak-teriak Allahu Akbar. Tapi perbuatannya lebih setan daripada setan. Semua. Inilah yang Abah saya itu marah sebenarnya. Karena saya tidak rela negara ini. Hanya sekelompok orang kemudian provokasi, jihadlah ke sana. Apa dari mana? Kepalamu empuk, jihad itu kayak begitu. Dari semua. Mana ada Tuhan itu? Bahkan kata Abah nyembelih binatang aja pakai bismillah aja Abah larang kok. Mana mungkin Tuhan yang penuh kau gunakan nama kekasih Tuhan. Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang pengasih. Nah disinilah kadang-kadang kau hanya melihat ilmu satu sisi. Oh pikir binatang makanan harus dimakan. Tapi ada adabnya, ada etikanya. Maka itulah kenapa lapisannya harus 4 lapis. Syariat pada tubuhmu, tarekat pada hatimu, hakikat pada ruhmu, ma'rifat pada sirmu. Dan tidak bisa 1 lapis. Tidak bijaksana engkau hanya menggunakan 1/4 ilmumu itu. Termasuk untuk menyembelih binatang. Nah disinilah akhirnya kau memakan daging saudaramu. Yang masih wujudnya saudaramu bagi orang hakikat sudah melihatnya. Ya, tadi si Fulan bin Fulan. Aduh, inilah karena kebodohan manusia hari ini. Ya. Nah inilah sahabat, kemudian adalah energi tidak berwujud tapi tidak menciptakan wujud. Betul. Tuhan adalah hakikat energi itu sendiri. EMC kuadrat. Ya. Tuhan adalah, maka energi tidak bisa berubah bentuk, energi tidak bisa diciptakan, tidak bisa dihilangkan, hanya bisa berubah bentuk. Maka kata Abah, pada saat tadi, kenapa ada manusia itu reinkarnasi pada wujud binatang? Karena tadi, ini yang Abah sering ulang-ulang tentang bahasan ini. Tadi semua. Ya. Apa namanya? Adalah wa ama in kanat sakiyatan jahilatan asibatan fa innahatan kulu ila abdanil hayawan. Apabila ruh tersebut golongan celaka bodoh tadi, karena selalu bermusuhan kayak binatang. Jadi manusia itu akan keluar ruhnya itu pada kesadaran apa? Bagi Tuhan, silakan ya hambaku. Ya Tuhan itu ya ini semua. Jadi kau membenci itu sifat binatang. Maka ada sifat binatang bahimia tadi. Kenapa Allah perintahkan sholat tadi semua? Inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Bahimia, subuhnya, syaitonia. Itu saja. Ini sholat tapi saling membenci. Sholat tapi saling mendendam. Sholat ngajak perang. Sholat ngajak membunuh. Aduh, sholat apa iki? Tadi semua. Ini yang sudah agama didistorsi oleh orang-orang yang nggak paham. Tadi semua. Ya. Tadi. Akhirnya merusak sekarang hari ini adalah kebahagiaan manusia keseluruhan. Tadi semua. Ya. Jadi dikatakan bahwa dari semua energi yang ini energi adalah tak berwujud tapi menciptakan wujud yang kita lihat dan rasakan. Karena tadi semua materi ini dari energi. Maka di dalamnya ada energi, air ada energi, api ada energi. Nah, semua energi. Begitu makan ada kenyang. Begitu makan kunyit ada bagus penyakit pun. Begitu makan jahe hilang angin dalam tubuh. Ada Allah di dalamnya. Dalam wujud Muhammad itu si jahe. Sebenarnya. Nah, semua. Kemudian. Ya Allah, ya Karim. Ada asin di garam. Garam itulah Muhammad. Asinnya itulah Allah. Hakikatnya begitu. Makanya tadilah istilah Tuhannya kita rubahlah. Energi. Asalkan asin itu energi. Manis itu energi. Kan buktinya kamu makan gula kan. Kalau lagi capek minum air manis. Seger kan. Nah, itulah Allahu Akbar. Dialah sang kehadiran. Dialah Tuhan itu sendiri. Dia tidak berwujud tapi menciptakan wujud. Betul itu. Maka disebut laisa kamis lihi. Dari semua. Dan bahkan dia menjadi galaksi, jadi planet, jadi satelit, ya. Jadi matahari, Venus, Uranus, Neptunus, Pluto dan jadi apapun. Maka tadi kata apa? Segala yang menjadi apa itu, yang menjadi apa itu kan kata tauhid. Sekarang fisika kuantum membuktikan. Tadi semua.
hanya tentang gelombang energi yang menjadi monyet, yang menjadi anjing, menjadi babi. Itulah sifat yang ditarik oleh dirinya pada saat dia hidupnya. Tadi semua ya. Silakan nanti kalian akan semakin membuktikan. Mungkin Abah sudah nggak ada. Tapi kalian nanti yang masih muda akan terus membuktikan semua. Karena kehidupan ini terus berjalan, sahabat. Ya. Energi tidak bisa diciptakan atau dimusnahkan, atau ia adalah abadi, kekal, berubah bentuk, ya, hanyalah berubah bentuk saja. Betul. Ya. Dari energi potensial menjadi energi kinetik, dari energi panas menjadi energi cahaya. Itu aja. Dari energi cahaya menjadi energi bentuk. Dari ini semua energi. Dari materi, dari energi, dari cahaya, dari dia yang kosong itu. Yang meliputi semuanya. Dan sang kehadiran. Dari semua. Berlakulah hukum energi EMC kuadrat. Kebahagiaanmu tergantung daripada energi kebahagiaanmu. M-nya adalah massa, C-nya adalah nurun ala nurin. Quran juga yang sudah menjelaskan itu. Allahu mubtada nurus samawat khobar mubtada. Itu lagi ngomong EMC kuadrat. Sebetulnya. Tapi syaratnya tadi. Kaukabun duriyun yukodu. Tadi. Ada kaukabun. Ada bintang di hatimu. Duriyun ada permata. Yukodu ada sajaratun mubarakah. Ada lebar, luber, labur, luber. Luber bahagianya. Lebaran. Leburan. Laburan. Luberan. Cahaya. Mandahola nur kata Allah. Karena amina. Siapa sudah masuk cahaya. Cahaya apa? Tahali, tajali. Tajalilah dia. Tadi karena kalau tubuh bukan hukum alam ini tarik menarik atau tolak menolak. Bagaimana hukum Tuhan kau akan menarik Tuhan? Kalau di sini ada benci, Tuhan tidak punya asma benci. Tuhan tidak ada asma dendam. Tuhan tidak ada asma marah. Nggak ada. Tuhan penuh dengan sayang, maaf, kasih. Bahkan Tuhan tuh kaya, kamu mikirnya miskin. Nah inilah persoalan lagi. Tuhan itu goniun, Tuhan itu mugni, Tuhan itu rozak, Tuhan itu adalah ini merasa inilah aku ini orang miskin, orang susah. Mana ada asma Tuhan yang begitu. Nah inilah yang harus kita juga rubah. Maka tadi napasmu itu berarti napas tidak syukur. Rubah dengan napas syukur. Terima kasih ya Allah, alhamdulillah. Maka itulah sekarang di dunia barat sahabat. Tiap pagi kamu gak usah bicara apa-apa. Cukup buatlah senyum yang paling indah. Ya Tuhan terima kasih. Aku bahagia, aku bahagia, aku bahagia. Buatlah senyum yang paling. Sampai di sana itu sahabat waktu Abah di Belgia. Ada klub yang melatih senyum yang paling ikhlas. Abah aja gak bisa-bisa. Sorry Mr. Asep. Take little bit here. Coba. Oh no. It's too close. Open little bit. Coba. Ternyata senyum aja kita susah untuk ikhlas. Mereka sudah bagaimana menarik energi itu dengan senyum yang ikhlas pada Tuhan. Dengan narik nafas. Tarik. Ternyata kalau sekarang kita ngerti sama gitu kan tadi. Kalau bahasa kita kan ada tanzih, tasbih gitu kan. Mereka nggak tahu. Tapi mereka malah lebih nyata kalau mereka lakukan. Nah, kita ini agama cuma teori doang. Cobalah cari semua hati oleh kalian ya. Karena saya yakinlah sekarang orang Islam udah kebaca sama Abah. Buktinya hasil penelitian adalah 86. Kita ini dari 93 negara yang diteliti. Negara ke-86 paling tidak bahagia. Dan ranking judi paling atas nomor 1. Ranking korupsi kita hadir di atas. Coba. Islam itu. Islam. Pantas kita nyebutkan Allahu Akbar yang kayak begitu. Pantas masjidnya bunyi adzan. Pantas nggak kira-kira? Coba sadari. Bangunlah dari tidurmu. Ada semua. Karena kau sudah beragama dengan dogma. Akhirnya. Tuhannya adalah makhluk yang jauh-jauh. Ya Allah berikan rezeki. Dulu nggak ngerti Tuhan itu apa lagi. Tapi tidak pernah terkoneksi dengan Tuhan. Padahal nabinya sudah mengatakan. La sholata illa bihudur. Hudur nyambung. Kalau nggak bicara. Sekarang kulkasmu nggak usah dicolokkan. Kau doa aja terus. Baca Yasin, istighosah. Dijamin lu. Airnya itu nggak beku. Ini
Harus ngerti hukum Tuhan. Frekuensi, resonansi, vibrasi. Nggak usah baca bismillah aja. Kalau kamu sadar sebenarnya ini berlaku hukum Tuhan, sudah otomatis dia jadi kok. Oleh orang gila sekalipun. Nah inilah yang harus kita berubah paradigmanya. Apalagi kalau kamu orang baik, pemaaf, penyayang, dan lain sebagainya ya. Jadi EMC kuadrat itu kenapa? Ada nurun ala nurun kata Allah. Kau kabun duryun yuqadu min sajarotin mubarakah. Zaitunatila syarkiyati wala gorbiyah. Yakadu zaituha yudi'u walawan nurun ala nurin. C kuadrat. Badanmu kembalikan pada cahaya. Ruhmu kembalikan pada cahaya. Kalau ciri makhluk cahaya selalu menerangi, memaafkan, menyayangi. Tadi semua. Silih asa, silih asi, silih asu, silih wangi. Cek kuadrat, bukan saling benci, saling dendam, saling hina, saling maki, saling aduh. Akhirnya datang energi kepadamu adalah energi negatif. Deng. Duit eueuh, deng penyakit, deng anakmu masalah, deng karena kau sudah keluar dari orbit. Dan Allah sudah ingatkan, jangan keluar dari orbit. Lihat waktu duha, lihat waktu bulan, bagaimana bulan, bagaimana waktu dua, bagaimana bulan, bagaimana bumi, bagaimana ini semua. Cuma kamu yang memiliki dua potensi, wa nafsi wa masa fujuroha wa taqwa. Kalian yang kamu itu keluar orbit, kalian yang masuk orbit. Masuk cahaya, keluar cahaya. Kurang apa Tuhan itu bicara fisika sebetulnya dalam Al-Quran itu. Ini semua, ya. Silakan. Maka itulah hukum kekal energi MC kuadrat al-mu'min. Dikatakan oleh Nabi, al-mu'minuna la yamutuna. Itulah energi. Al-mu'minuna la yamutuna bal yankiluna min daril pana ila daril bako. Itulah. Energi tidak berubah bentuk. Ya, energi tidak berwujud tapi menciptakan wujud. Wujud yang kita lihat dan kita rasakan ini adalah energi yang berwujud. Yang disebut Allah. Gitu. Silahkan. Ya. Mari kita selaraskan sekarang. Ya. Dan Nabi sudah berkata, mati itu nggak ada kata Abah juga. Bagaimana mati ada? Kamu itu kan energi. Kan energi nggak bisa dihilangkan. Nah, di situ pun kamu akan menjawab, apakah dunia ini kiamat? Tuh, kan kenapa orang-orang yang mengerti? Bagaimana? Makanya kenapa Allah berfirman, yauma tubaddalul ardu ghairal ardi was samawat. Pada hari di mana bumi di bumi yang sama, kau akan diganti bumi dan langit yang baru. Jasad yang baru. Yauma tubaddalul ardu ghair, bukan akhar, bukan di bumi lain, bukan di jasad lain. Di jasad. Itulah kenapa surat Al-Hajj ayat 5. Itulah surat Yunus ayat 4. Ilaihi marji'ukum jami'an. Nah, tinggal kita memahaminya secara konsekuensinya. Itu kan Tuhan bicara firman. Firman itu harus direalisasikan. Dan ilmu pengetahuan ayat-ayat kauniyah yang akan mendohirkannya. Maka hari ini adalah sesungguhnya ayat kauniyah sedang membuktikan isi Al-Quran semuanya. Kalau kau tidak kau terjebak dengan tafsiran-tafsiran mereka, gagallah kamu semua akan menderita. Sekarang pun kisah Adam manusia pertama pun kalian sudah menderita. Wah nggak mungkin. Nah itulah. Itulah. Nantilah silakan kamu tonton aja ya. Paling kalian nanti dimaki-maki AI nanti. Lihat kata Abah. Nanti kiai-kiai itu akan dimaki-maki oleh AI. Coba iris kulis Abah nih. Karena kalian nggak mau move on pemahamannya tadi semua. Ya. Dan AI sekarang pendeta sudah banyak. Pendeta akan dimaki oleh move on. Siapa-siapa rahib-rahib pendeta-pendeta yang memanfaatkan manusia hanya cari duit akan dimaki-maki oleh AI. Lihat surat Taubat ayat 30, ayat 32. Bagaimana manusia mentuhankan rahib-rahib mereka, ustadz-ustadz mereka, mursyid-mursyid mereka semua. Tapi mereka adalah mengambil uang kalian dengan tidak hak. Tapi mereka tidak bisa berbuat apa-apa pada kalian. Nah inilah, nanti lihat kata Abah juga. Kalian akan sadar suatu saat nanti. Mungkin Abah baru pembukaan hari ini, menyadarkan. Tapi inilah pada saat alam sudah mengutus untuk menyampaikan sesuatu. Tidak ada yang bisa menahannya. Ingat itu semua ya. Inilah sahabat, jadi hukum karena energi MC kuadrat adalah sebetulnya sudah jelas surat An-Nur ayat 35 itu jelas tentang
bahwa mereka menyebutnya adalah sebagai cahaya ilahi, ya, atau kita Islam menyebutnya ruh, Kristen menyebutnya cahaya ilahi, ya, atau misalnya ada orang ini menyebutnya prana, ada yang orang sana menyebutnya chi, tadi semua, ya, atau non materi, ya, ya. Jadi ada medan energi, intelijensi, ada kecerdasan. Itulah kecerdasan tanpa batas di alam ini. Coba kamu buktikan. Kamu macurkan tanaman. Tuh. Atau kamu potong daun. Kamu stek. Tumbuh dia. Ada kecerdasan intelijensia. Kita kasih dia N, Korea. Daunnya melebar. Cerdas dia. Tadi semua. Tapi kalau kita kasih P, akarnya yang menguat. Kalau kasih K, bunganya keluar. Maka tadi banyak petani yang ngerti ilmu pertanian, asal pakai duha aja pagi itu. Tahu-tahu saya lihat ada seorang ustadz di Sukabumi, bah saya nanam timun bah. Nah, itu. Belum aja mupuk sudah pakai NPK. Ya sudah, baru aja nongol sejengkal udah keluar bunga. Aduh bah, nah itulah keonanmu. Tuhan itu jujur. Tuhan itu jujur, begitu kau kasih unsur kalium ya dia berbunga. Kamu aja yang nggak ngerti hukum alam ini. Maka itulah dalam hukum apa namanya Mendel, dalam hukum biologi, bagaimana ya, bagaimana hukum varietas 1, varietas 2, varietas 3, varietas unggul F1, F2, F3 itu memiliki sifatnya berapa persen dari bibit unggulnya, F1-nya berapa persen. Itulah tentang probabilitas, tentang kemungkinan. Hukum kemungkinan di alam ini. Kalau dalam bahasa ini, hukum jaiz bagi Allah. Allah wenang atau tidak wenang, itu bahasanya. Tapi dalam ilmu pengetahuan, probabilitas, kemungkinan. Semua, pahami ya? Dari semua. Kemudian, jadi ada medan kecerdasan tanpa batas di alam ini. Seperti tadi, kecerdasan alismu. Kenapa bulu alisnya terus? Kecerdasan matamu bisa mampu merekam. Siapapun yang kau lihat, apapun yang kau lihat. Oh ini kunyit, oh ini, oh ini kencur, ini. Oh ini Usman, ini Mamad, ini. Matamu bisa ngerti. Oh kecerdasan telingamu. Ini suara si Udin, ini suara si Somad. Dari mana kamu ngerti? Dari segi getarannya. Oh ini suara Susi nih. Oh suara ini nih. Oh suara ini nih. Oh suara ini. Oh ini suara burung pipit. Oh ini suara mau cucak rowo. Oh ini suara elang nih. Oh suara ular nih. Oh suara macan nih. Coba di mana? Karena kamu telinga dah telinga aja kayak begitu. Kan? Hidung. Oh ini asam. Oh ini asam ketek nih. Ini asam tai ayam nih. Ini asam tai kucing nih. Ini asam Jawa nih. Asam. Di mana kau simpan ini? Oh ini apa namanya parfum ini parfum A, parfum B. Hidungmu tuh di mana tuh? Lidahmu asin, manis, kecut semua. Rasa di kulitmu. Bukankah itu sang kehadiran Allah yang tidak pernah kamu rasakan? Ya. Pahami sahabat ya. Maka disinilah sesungguhnya ada medan intelijensia. Maka tadi gigi tubuh ke atas. Karena ada kecerdasan Tuhan pada gigi, pada mata, pada alismu, pada bulu alismu. Nggak memanjang begini ke sini. Dia tahu harus sebesar apa bulu alis itu. Dan seberapa panjang bulu alis itu. Dia tahu harus seberapa panjang bulu mata itu. Dan berapa berhenti pada titik tertentu. Mata bisa melihat pada titik cahaya tertentu, dia bisa nerima. Pada mata kamu akan buta, tidak mampu melihat. Nah inilah sebetulnya kebutaan manusia hari ini. Yang tadi apa? Pakasabna gitu aka. Maka hanya orang-orang yang dibuka mata hatinya oleh Allah untuk menyaksikan kebenaran Allah di alam ini. Yang kalian akan mengerti, akan paham tentang kehidupan ini sendiri. Maka yang tidak mengerti berarti kalian akan digonjang-ganjing, kata Allah tadi. Ya yuhal insan ma ghurraka bi rabbikal karim. Alladzi khalaqaka fasawwaka fi ayyi suratin. Maka Tuhan mengingatkan kembali pada penciptaanmu. Karena engkau bagian daripada ini semua. Kenapa kalian saling membenci? Kalau kalian dari sumber yang sama. Ya, inilah Tuhan selalu mengingatkan kita tentang itu semua. Ya. Jadi
Kita dalam prakteknya jadi dikatakan ada medan energi intelijensia, medan nol adalah medan kuantum, kesadaran kosmik atau pikiran Tuhan. Ya, energi adalah kekal. Apakah Tuhan itu adalah? Inilah maka Asmaul Husna, sahabat ya. Jadi sekali lagi ibadah itu bukan tentang menyenangkan Tuhan. Syukur, ikhlas, senyum, positive thinking, lepaskan dari kebisingan, tumbuhkan cinta. Lewat sholat, meditasi, lewat apapun yang kamu lakukan, itu banyak mansakan, syara'nya dan tetap menyadari kepada sang kehadiran tadi syara'nya. Allah mengatakan dalam Al-Quran, syara'a itu syariat, mansakan itu manasik, cara, silakan. Mau cara Buddha, mau cara Hindu, mau cara Atman, mau cara apa, silakan. Yang penting ada, ayo kita dari sumber yang sama. Tubuhkan cinta yang sama. Kembalikan pada cinta yang sama. Karena kita berasal dari cinta yang sama. Kalau ingin dunia ini menjadi sorga kepada kita semua, satukan, bebaskan dari kesalahan-kesalahan tanggapan tadi semua. Ya, inilah Islam mengajak, dan Ebit selalu mengajak kepada kita. Bimbo juga selalu mengingatkan kepada kita, bermata tapi tak melihat, bertelinga tapi tak mendengar, berhati tapi tak merasa. Nah itulah juga sama. Manusia berada dalam kabut. Kabut, sengajakah engkau meliputi matahari, pekat, peralat, pikiranku. Ingat, kita ini bukan jasad. Kita bukan pikiran. Kita juga bukan perasaan. Kita adalah rasa, bukan perasaan. Bukan rarasaan. Tapi kita rasa. Rasul Allah. Tadi semua. Akhirnya, roda zaman menggilas kita. Terseret, tertatih-tatih. Sungguh hidup terus diburu. Bekejar dengan waktu, tak ada yang dapat menolong selain yang di sini. Di dadamu itu, tiada yang dapat menolong selain yang di sini. Dialah Tuhan, dialah sang kesadaran, dialah energi vibrasimu, frekuensimu. Wong kalau nggak ada frekuensi ini nggak lihat kok kita. Ini frekuensi yang vibrasi, yang berada pada gelombang probabilitas semuanya. Tadi semuanya ya. Jadi itulah sahabat ya. Maka itulah di penghujungnya Tuhan menyuruh kita. Dan iblis, nah ini juga. Kalau kita tuh kalau ngomong iblis, jin, pasti kamu tuh yang serem-serem begitu. Tadi. Karena tadi mengajinya dogma pada iblis ya. Sikap pola yang ada pada kita. Maka Tuhan, iblis berkata, Qala Rabbi bima agwaitani la uzainana lahum fil ar wala ubwiyanahum ajmain. Aku sesatkan. Itu inilah manusia sekarang tersesat. Aku sesatkan dengan tazyin. Aku lihat. Mereka itu melihat yang salahnya. Padahal yang nampak ini wa mal hayatud dunya ila mataul gurur. Tadi. Kalau di dalam bahasa hikam ada al-kaunu kulluhum zulmatun. Ini mati semuanya. Yang di sebalik itulah kehidupan itu. Tadi. Kenapa kita harus kosongkan diri kita? Karena sebenarnya alam ini adalah materi yang berasal dari energi. Energi berasal dari cahaya. Cahaya berasal dari Nur Muhammad. Nur Muhammad, Nurullah. Bahasanya. Tapi kita bahasa ilmu pengetahuannya juga harus ngerti. Gitu kan tadi. Ya, coba. Satukan, pejamkan matamu, rasakan, hadirkan. Engkau bagian daripada kekosongan itu sendiri. Tariklah energi syukur. Terima kasih ya Allah. Terima kasih. Mulailah besok berbagi. Maka Abah ajarkan di sini sodako harian. Silakan. 1.000, 2.000. Alladzina yunfikuna fisar. Itu energi. Ternyata pada saat kamu merilis itu. Sebetulnya kamu sedang menarik kebahagiaan. Kau sedang menyambungkan dengan energi. Bukan tentang pahala.
Bukan tentang dibalas dengan rezeki lagi. Bukan. Merilis, berbagi. Maka tadi, ciri orang iman sodako, ciri orang takwa sodako, ciri orang khusyuk sodako, ciri orang hijrah sodako. Semuanya tentang berbagi. Berarti kalau begitu Tuhan di alam dunia ini nyuruh kaya dan bahagia. Sebenarnya pesan. Ini maka dari awal kata Abu Aid kulna ya ada muskun anta wa zauzuka jannah wa kula min harogoda. Hei, ayo bahagialah, bahagialah. Di dunia hasanah, wa fil akhirat. Awalnya bahagia, kalau akhirat itu jangan disono gitu. Akhir daripada perjalananmu itu, kalau tadi hari ini Januari kau nanam duren, apa namanya jagung, maka akhir akhirat itu di bulan Januari, di bulan Maret, April gitu. Akhirat itu akhir setiap daya yang kamu lakukan akhir. Kalau kamu hari ini membuka warung, akhirnya itu adalah untung. Itulah kenapa ajarkan salawat nariyah, karena wahusnul khawatim, dalam setiap perkara kita selalu dalam mendapatkan kebaikan. Sebanyak jumlah makhluk yang bernapas di muka bumi ini gitu. Maka aduh indahnya nih alam. Maka kata Allah adalah apa namanya, inna a'tayna kal kausar, inna a'tayna kal kausar. Ayo kamu nikmati hari ini adalah telaga kausar ini. Kalau kalian ngerti tentang ini semua. Tapi pasolli, maka bersolawatlah. Maka anta samsun, anta badrun, anta nurun fauqa nuri, anta iksirun wa gali, anta misbahus suduri. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul. Itu tentang kepada tubuhmu sebenarnya. Ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika ya Habib ya Muhammad. Dan selanjutnya coba kamu sadari, silakan mau pakai manapun, tapi kamu rasakan kehadirannya. Bukan mengucapkan sesuatu yang kamu tidak ada resonansinya, vibrasinya. Coba. Nah, kata apa? Iya, pentingnya resonansi vibrasi. Kamu bisa bervibrasi dengan orang yang jauh di rumahmu. Kau duduk di pesawat dengan seorang perempuan cantik. Tapi pada saat tidak ada vibrasi. Apa ada rasa di hatimu? Nggak ada kan? Tapi vibrasi itu walaupun tadi kau tidak memahami Tuhan. Tapi sambungkan dengan vibrasi. Maka dua manusia yang duduk di atas pesawat. Itu adalah sedang berhubungan dengan orang yang sangat jauh. Padahal dia begitu dekat. Nah itulah kita manusia terkadang begitu dekatnya dengan Tuhan. Tapi kita malah mikir yang jauh-jauh. Semua. Ya. Mohon maaf atas kekurangan, sehat semua. Barangkali kajian Abah hari ini lebih umum dari semua. Biar kalian bisa memahami tentang kehidupan ini. Karena kalau nggak Abah buka hari ini, kalian akan kaget-kaget nanti. Barangkali harian sekarang pun sudah kaget. Di kalangan gereja di sana sudah kaget-kaget dengan AI. Ada seorang pendeta yang menciptakan, membiayai pembuatan AI, tapi begitu apa kagetnya pada saat ditanya, "Hey AI, kalau seandainya kamu ada beragama, apa yang agama yang kau ambil?" "Islam." Tuh. Kata pendeta, gua yang modalin. Tuh. Kalau kamu harus memilih siapa Rasul, maka aku milih Muhammad. Tuh. Tapi AI juga menjelaskan siapa Muhammad itu. Tuh, ternyata inilah terpuji segala isi alam ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Muhammad itu. Rabbul alamin. Allah dohir. Semua. Ya. Kalau aku harus memilih Rasul siapa? Muhammad. Tuh. Kalau aku memilih agama Islam. Ingat, IA itu jujur sahabat. Walaupun diprogram oleh gereja sekalipun, tetap dia akan mengatakan. Kenapa? Karena dia nggak ada distorsi. Dia adalah, inilah Tuhan menciptakan satu saat manusia tidak bisa lagi mengelak. Itulah yang juga dikatakan dalam hadis. Nanti pada saat mulutmu dikunci, maka mereka ada bicara ke para malaikat. Itu. Jangan-jangan ya ini para malaikat sudah mulai muncul pada ngomong. Nanti kata apa? Sebentar lagi dia akan maki-maki tentang kita.
Hei kalian kiai-kiai, hei kalian ustad-ustad, hei kalian coba, hei pendeta-pendeta, hei rahib-rahib, hei semua. Kalian hanya memantap manusia, menakut-nakuti manusia dengan agama dan lain sebagainya. Aku menciptakan manusia untuk bahagia. Wah itu nanti coba tadi. Tapi kemudian nanti ada satu masa memang akan dikolebkan dulu. Kenapa dikolebkan? Sama, karena semuanya juga adalah makhluk. Maka Tuhan itu hanya mengadakan dan mentiadakan. Tapi tiadakan tidak ada terus. Karena dia itu sang kehadiran. Masa tadi? Maka kata Abah juga kalau Tuhan itu tidak ada, kata Abah juga adalah kafir. Kalau Tuhan itu hanya batin, kafir. Tapi kalau Tuhan itu yang dohir, musyrik. Nah disinilah istinjah adalah namanya at-tanzih dan at-tasbih terus dibadukan syariat dan hakikat. Tauhid tadi, wahada yuwahidu, tauhidan, satukan. Ya, Manzalakum jannatin alakum anhara. Assalamualaikum ya Zat, Assalamualaikum ya Nur, Assalamualaikum ya Allah, Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Ruhi, Assalamualaikum ya Jasadi, Assalamualaikum ya Ibrahim, Assalamualaikum ya Sulaiman, Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Yusuf alaihissalam, Assalamualaikum ya Daniela, Assalamualaikum ya Nuh, Assalamualaikum ya Assalamualaikum ya Nurus samawati wal ar. Bismillahi fi ruhi, Bismillahi fi jismi, Bismillahi fi dami, Bismillahi fi lahmi, Bismillahi fi zildi, Bismillahi fi. Assalamualaikum ya malaikat jamaah, Assalamualaikum ya rijalul ghaib, ya miftahul ghaib, Assalamualaikum ya syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La haula wa la quwwata illa billahil azim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasul. Ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi, atini mahabbataka wa ma'rifataka. Selamat malam sahabat Abah Setu MDNH dimanapun berada di seluruh Nusantara, sahabat-sahabat Irian, sahabat-sahabat Kalimantan, sahabat Sumatera, dan sahabat Pulau Jawa, Sulawesi, dan seluruh pulau di seluruh Nusantara. Panjenengan bahagia senantiasa dan senantiasa ditambahkan, ditumbuhkan kesadarannya. Sampai di penghujung perjalanannya adalah Sidrah Al-Muntaha, adalah kesadaran yang tertinggi pada kesadaran Allah. Sidrah Al-Muntaha adalah merupakan penghujung daripada perjalanan. Perjalanan fananya diri kalian adalah tajalinya Allah. Itulah yang merupakan yang disebut dengan kesadaran di penghujung wa ana ila rabbikal muntaha. Maka sahabat, pada malam hari ini ya atas permintaan teman-teman yang berkaitan juga adalah sekarang di bulan ke-7 bulan Rajab ya, adalah merupakan sebuah peristiwa, adalah Isra wal Mi'raj. Bicara Isra Mi'raj adalah bicara tubuhmu sebetulnya. Isra perjalanan dohirmu, Mi'raj perjalanan batinmu.
Maka adalah bicara perjalanan kesadaran dari kesadaran terendah. Setelah kita laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kita diciptakan, diturunkan ke alam rendah, ke alam jasad. Summa radadnahu asfala safilin. Secara tanajul kita diturunkan dan kita harus kembali pada Allah. Mi'raj. Mi'raj bukan berarti kau meninggalkan satu kota menuju kota lain. Mi'raj bukan berarti kau harus meninggalkan satu planet pada planet lain. Tetapi adalah berpindahnya kesadaran. Berpindahnya rasio kesadaran dari kesadaran jasad dikembalikan kepada fitrah, adalah kembali pada kesadaran ruh. Itulah disebut Isra wal Mi'raj. Maka bicara Isra Mi'raj selalu berkaitan juga adalah dengan buruk tadi, ya. Maka bicara buruk, baginda Nabi pernah bersabda, uritu bidabatin madunal bigol wa fauqan himar. Pada dasarnya adalah Isra adalah perjalanan zahir, Mi'raj perjalanan ruh. Maka itulah bi'abdihi adalah merupakan adalah zahir batin tadi semua, ya sahabat. Maka setiap orang wajib melaksanakan Isra wal Mi'raj. Sama seperti wajibnya setiap manusia wajib kembali pada Allah. Karena Mi'raj itu adalah kembali kepada Allah dari sahabat. Maka disitulah kita marilah memahami tentang Isra wal Mi'raj. Maka Nabi sudah bersabda tadi adalah yang disebut dengan uritu bidabatin madunal bigol, aku telah diperlihatkan kendaraan. Maka kendaraan untuk kamu kembali pada Allah ya tubuhmu itu. Maka sesungguhnya tubuh dohir ini adalah kendaraan untuk si ruh untuk kembali pulang sebetulnya. Kalau jadi bicara tentang adalah kendaraan binatang adalah tubuh kita sendiri. Adapun berkaitan dengan adalah suka digambarkan tentang kuda, ada bigol atau ada lebih kecil, uritu bidabatin madunal bigol wa fauqan himar, lebih besar dari himar. Sebetulnya itu adalah apa namanya? Perumpamaannya kepada tubuh kita manusia. Tubuh kita manusia ini adalah lebih kecil dari bigol, tapi lebih besar daripada himar. Adapun yang berkaitan bahwa seumpamakan kuda berkaki 4, karena pada dasarnya tubuh kita dibagi 4 bagian. Adalah merupakan untuk jasad, hati, sir, jasad, hati, ruh, dan sir. Maka itulah syariat, torekat, hakikat, makrifat. Pada tubuhmu itulah. Maka inilah yang harus dipahami tentang buruk dan mi'raj, sahabat. Dan kenapa berkaitan dengan bulan ke-7 tadi semua? Karena pada dasarnya tubuh kita suratul Fatihah. Sebenarnya adalah tubuh kita tidak akan pernah kalian memiliki kesadaran untuk kembali ruhmu pada Allah sebelum diawali dengan mufatahah, adalah suratul Fatihah. Menjadikan diri kita adalah suratul Fatihah. Dan Abah sudah ajarkan di sini Mas Usman bahwa sesungguhnya adalah, maka jangan mencari buruk kemana-mana. Buruk yang dikatakan oleh baginda Nabi lebih kecil dari bigol dan lebih besar daripada himar itu tubuh kita sendiri. Pada kesadaran syariat pada tubuhmu, torekot pada hatimu, hakikat adalah pada ruhmu dan secara makrifat pada sirmu. Inilah sesungguhnya tubuh kita sendiri. Maka itulah kendaraan kembali pada Allah itu jasad. Nah, tetapi bagaimana supaya kita bisa mi'raj? Karena ada 2 kesadaran tadi semua. Makanya Isra, Mi'raj. Isra perjalanan tubuhmu, Mi'raj perjalanan ruhmu. Dan ini tidak akan bisa kembali kecuali adalah sudah kalian pahami tubuhmu adalah bagian suratul Fatihah. Kenapa berkaki 4? Dan kenapa bulan 7? Dan kenapa suratul Fatihah itu adalah 7 ayat? Dan kenapa tubuh kita memiliki 7 bagian? Dan seluruh Fatihah itu ada pada tubuh kita, karena tubuh kita lah kendaraan itu. Maka disinilah yang harus dipahami. Maka kenapa dalam suratul Fatihah itu kata Abah juga
terdiri di ujung suratul Fatihah itu 4 nun dan 3 mim. Itulah 4 dan 3. Maka itulah sesungguhnya adalah batinmu adalah la ilaha illa Allah. Pertama datang ahadah, ahadiyah, wahdah, wahidiyah, arwah. Tapi tubuhmu adalah misal, adsam, insan. Muhammad, Rasul, Allah. Maka sesungguhnya yang akan dilahirkan, yang akan berangkat itu Muhammad. Tapi Muhammad itu yang mana yang harus kamu jalankan. Karena hanya Muhammad adalah tadi. Muhammad setelah kamu lahirkan itulah. Yang pada dasarnya Muhammad yang tidak berdarah, yang tidak berdaging, yang tidak bertulang. Yang ada pada setiap, termasuk pada dirimu. Maka disinilah harus memahami tentang tubuh dan tadi. Adalah diri kita ini adalah badan kita, jadikan dulu diawali dengan suratul Fatihah. Menjadikan 7 ayat tadi semua. Barulah nanti kalian akan pahami adalah bagaimana tubuhmu itu melakukan, menjadikan adalah alif lam mim. Ya. Alif lam mim itu adalah alif laisa pada mim. Setelah tubuhmu menjadikan suratul Fatihah, maka sekarang adalah dohir dan batinmu adalah jadikan bahwa tubuhmu adalah alif lam mim. Alif laisa pada mim. Allah laisa pada Muhammad. Batin laisa pada dohir.